Red Bull selama ini dikenal sebagai tim penghasil talenta-talenta pembalap muda yang berbakat. Sebut saja seperti Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Pierre Gasly, dan masih banyak lagi. Tapi dalam menghadapi bursa transfer untuk pembalap musim 2023, meski mempunyai deretan pembalap muda di ajang Formula 2, Red Bull justru memilih opsi alternatif di luar akademi mereka. Seperti Colton Herta yang sebelumnya diincar oleh Helmut Marko dan Nick de Vries jadi incaran terbaru untuk mengisi kursi yang akan ditinggal oleh Pierre Gasly. Nama Mick Schumacher juga muncul kembali ke permukaan, meski dulu sempat ditolak oleh Helmut Marko. Lantas, mengapa Red Bull memilih opsi di luar talenta junior mereka yang melimpah? Ada beberapa faktor yang menyebabkan Red Bull tidak mempertimbangkan pembalap akademinya. Tapi sebelumnya, dalam beberapa tahun belakangan ini memang terdapat masalah dalam sistem perekrutan Red Bull dan manajemen pembalap yang agak kacau, terutama di tim satelit mereka. Semua dimulai sejak ruwetnya susunan pembalap di tim Toro Rosso pada akhir musim 2017. Kalau kalian ingat, line-up pembalap tim ini sempat berganti-ganti dalam jangka waktu 3-4 balapan saat itu. Semua berawal dari sebelum GP Malaysia 2017, ketika Daniel Kvyat diputus kontraknya oleh Red Bull dan harus angkat kaki dari Toro Rosso sebelum musim berakhir. Performa yang angin-anginan dan ulahnya di sirkuit yang sering terlibat insiden membuat Helmut Marko gerah. Padahal di tahun sebelumnya, Kvyat juga harus rela merasakan kejamnya manajemen Red Bull saat ia dikembalikan ke Toro Rosso usai rentetan hasil negatif serta kontroversi di Red Bull pada awal 2016 dan posisinya digantikan oleh Verstappen kala itu. Setelah pembalap Rusia itu dipecat, tak lama kemudian Helmut Marko langsung mempromosikan Pierre Gasly yang berstatus sebagai juara GP2 untuk debut F1 di GP Malaysia. Jadilah duet Gasly dan Sainz untuk balapan di Sepang serta Suzuka sepekan setelahnya. Permasalahan baru kemudian mulai muncul di GP Amerika Serikat. Toro Rosso memutus hubungan kerjasama dengan Renault selaku penyuplai mesin mereka untuk pindah ke Honda mulai musim 2018. Sebagai kompensasi dari pemutusan kontrak tersebut, Red Bull bersedia meminjamkan Carlos Sainz ke tim pabrikan Renault terhitung sejak GP Amerika Serikat. Lalu di balapan yang sama, Pierre Gasly dipastikan absen karena ia harus mengikuti ronde terakhir Super Formula di sirkuit Suzuka Jepang, mengingat Gasly juga menjadi kandidat juara di ajang tersebut. Otomatis, Toro Rosso datang ke Texas tanpa pembalap di tim mereka dan sempat bingung mencari siapa penggantinya. Akhirnya dipanggillah Brandon Hartley yang punya kontrak bersama Red Bull dan saat itu sedang berlaga di ajang balap WEC. Hartley dipasang untuk menggantikan Carlos Sainz yang dipinjamkan ke Renault. Daniel Kvyat harus dipanggil kembali sebagai opsi darurat untuk mengisi posisi Gasly. Setelah GP Amerika Serikat, Brandon Hartley kemudian dipertahankan dan berduet bersama Pierre Gasly sampai akhir 2018. Sampai akhirnya kekacauan kembali terjadi ketika memasuki musim 2019. Kontrak Hartley tidak diperpanjang karena performanya yang tidak menunjukkan perkembangan selama di Toro Rosso. Sementara itu, Pierre Gasly dipromosikan ke Red Bull untuk gantikan Daniel Ricciardo yang hijrah ke Renault. Sedangkan Carlos Sainz kontraknya tidak diperpanjang dan dia dipersilakan pergi ke McLaren. Praktis, Toro Rosso lagi-lagi harus mencari pembalap baru dan tidak ada pembalap yang bagus di akademi mereka. Hasilnya, secara ajaib, Daniel Kvyat kembali dipanggil Red Bull untuk balapan bersama Toro Rosso pada musim 2019. Mereka sempat kesulitan mencari rekan setim untuk Kvyat karena tidak adanya pembalap junior yang memenuhi syarat untuk debut di F1. Solusi alternatif, Red Bull akhirnya mencoba merekrut kembali mantan pembalap akademinya yang kontraknya sudah lama diputus, yaitu Alexander Albon yang tampil impresif di Formula 2. Albon sejatinya sudah tanda tangan kontrak bersama Nissan untuk balapan di Formula E. Tapi sebelum tes pramusim dimulai, Red Bull sukses membajak pembalap Thailand tersebut untuk lakoni musim debutnya di F1. Masalah belum selesai sampai di sini. Pierre Gasly yang tampil mengecewakan dan gagal penuhi ekspektasi Red Bull, dikembalikan lagi ke Toro Rosso dan Alex Albon langsung promosi ke tim utama setelah itu. 2 kali menurunkan pembalap ke tim satelit dan kembali menggunakan jasa pembalap yang sudah dipecat adalah pertanda jika ada yang salah dari manajemen Red Bull. Barulah pada musim lalu, Red Bull akhirnya melakukan perekrutan yang tepat dengan Yuki Tsunoda yang naik ke Alpha Tauri sebagai pembalap akademi yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir, serta Sergio Perez yang direkrut ke Red Bull. Musim ini, Red Bull kembali dipusingkan dengan masalah pembalap karena Pierre Gasly yang direncanakan akan pindah ke tim Alpine dan mereka harus mencari pengganti yang sepadan jika ingin melepasnya. Uniknya, meski di Formula 1 terdapat banyak talenta Red Bull yang mengantri, Helmut Marko sama sekali tidak menoleh dan terkesan tidak peduli. Setidaknya ada 4 pembalap juniornya di F2, yaitu Liam Lawson, Ayumu Iwasa, Dennis Hauger, dan Jehan Dervala.
Namun rupanya, tidak ada satupun dari mereka yang mencuri perhatian Red Bull. Liam Lawson mungkin adalah pembalap terbaik di sana dengan koleksi 3 kemenangan dan prestasinya sebagai runner-up DTM musim lalu. Lawson baru saja naik pangkat menjadi pembalap cadangan Red Bull dan lakoni debut sesi FP1 bersama AlphaTauri di Belgia. Namun performanya di F2 walaupun banyak dipengaruhi oleh nasib apes, tapi secara keseluruhan memang tidak terlalu moncer. Ia bahkan kalah dari rekan setimnya yang merupakan pembalap Akademi Williams, yaitu Logan Sargent. Selain itu, ada pembalap muda Jepang, Ayumu Iwasa, yang cukup menjanjikan di musim debutnya dengan 1 kemenangan dan 1 pole position. Jalur karirnya mirip seperti Tsunoda yang naik dari Formula 4, lalu ke F3 dan ke F2 dalam 3 tahun. Meski sepertinya ia butuh waktu lebih banyak untuk beradaptasi dan musim depan Red Bull akan memantaunya lebih ketat. Ada juga Dennis Hauger yang berstatus sebagai juara F3 musim lalu dan menggantikan posisi juara F2 2021 Oscar Piastri di Prema. Namun sayangnya, ia belum bisa menyamai performa dari seniornya tersebut. Jehan Daruvala meski punya rekor cukup bagus, tapi dia masuk ke Akademi Red Bull dengan uang sponsor dan rasanya sulit baginya untuk tembus ke F1. Selain karena faktor performa, alasan kenapa Red Bull memilih pembalap di luar akademinya adalah standar yang diterapkan sangat tinggi. Jadi juara saja tidak cukup untuk menarik perhatian Helmut Marko. Karena selain juara, sang pembalap juga harus menunjukkan sesuatu yang spesial dan elemen-elemen sensasional di setiap penampilannya. Seperti Yuki Tsunoda yang sejak awal tampil sangat impresif dan punya karakter tersendiri, atau Max Verstappen yang merupakan talenta sensasional sejak awal. Sejak adanya Verstappen, Red Bull seperti mempunyai standar tersendiri untuk pembalapnya. Bukan cuma yang berusia muda, yang sudah senior pun juga sama dengan Daniel Kvyat yang didepak karena performanya naik turun serta apa yang terjadi dengan Gasly dan Albon di tim utama Red Bull. Urusan mental juga jadi prioritas bagi Red Bull dalam menilai bagaimana pembalap mudanya berkembang. Ada kecenderungan terburu-buru dan tidak sabar dari Helmut Marko ketika menilai performa dari seorang pembalap, dan itu membuat kompetisi di Red Bull menjadi sangat ketat. Hal itulah yang menyebabkan kacaunya manajemen pembalap mereka dan membuat talenta-talenta akademinya sulit berkembang dikarenakan tekanan yang besar. Walaupun sisi positifnya adalah sekalinya Red Bull menemukan pembalap yang pas, maka mereka akan mendapatkan best of the best seperti Tsunoda misalnya. Kondisi Red Bull saat ini adalah mereka ingin mencari pengganti Pierre Gasly yang akan pindah ke Alpine. Setelah menyerah memperjuangkan Colton Herta karena permohonan super license yang ditolak, pilihan terbaru jatuh kepada Nick De Vries yang baru saja lakoni balapan debutnya pada GP Italia pekan lalu dan langsung meraih poin. Praktis, De Vries jadi incaran 3 tim sekaligus, yaitu Williams, Alpine, serta AlphaTauri. Helmut Marko dikonfirmasi sudah bertemu dengan pembalap Belanda ini di Austria dan dikabarkan sudah setuju untuk bergabung ke AlphaTauri. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.